Halo Gan, kembali lagi di Wijaya Studio. Pada video kali ini gue akan bikin video tentang alasan kenapa gue lebih memilih RC MN999 dibandingkan dengan RC saudaranya yaitu RC MN222. Ini adalah RC adventure pertama gue dan sebenarnya karena mereka saudara jadi punya beberapa kesamaan ya. Yang pertama adalah dia punya kit atau sasis yang sama, aksial SCX-102. Kemudian untuk bannya, ukurannya sama-sama 120 mm. Kemudian dia punya jenis servo yang sama, punya jenis remote yang sama, baterai yang digunakan juga sama, dan semuanya sama-sama keren kan. Tapi memang ada perbedaan dasar yang cukup signifikan kenapa akhirnya pilihan gue jatuh kepada MN999 ini. Setelah gue cek di media sosial, khususnya di Facebook, jumlah pengikut atau komunitasnya itu lebih besar MN999 dibandingkan dengan MN2222. Kalau waktu gue beli RC ini, gue cek komunitas itu jumlahnya sekitar 5 ribuan untuk MN999, kemudian MN222 dia hanya 500 atau 700-an itu. Dan gue pikir ketika punya komunitas yang besar, kalau ada masalah atau ada pertanyaan bisa sangat mudah tanya di sana. Berhubung ini adalah RC adventure pertama gue, jadi gue butuh komunitas yang besar yang bisa bantu gue untuk mengatasi setiap masalah-masalah yang ada di RC ini. Seperti itu. Nah, tadi yang pertama. Sekarang yang kedua. Ini sebenarnya subjektif banget ya. Untuk bodinya sendiri, gue lebih suka body dari MN999. Dia pakai body Land Defender, sedangkan MN222 itu pakai body Rubicon. Nah, body Rubicon dari MN222 itu kalau gue lihat beda dengan RC Rubicon pada umumnya. Jadi agak lebih kotak dan lebih tinggi ya. Nggak tahu perbedaannya di mana pada saat itu karena gue masih awam banget. Kok lebih keren Land Defender gitu. Jadi akhirnya gue pilih Land Defender aja. Walaupun sama-sama kotak tapi ini kelihatan lebih gagah ya kalau menurut gue gitu. Kemudian yang ketiga adalah elektroniknya. Ini adalah aspek penting yang bikin gue pilih MN999 ini. Dia pakai ESC yang sama tapi punya konfigurasi yang beda. Kalau MN999 ini dia punya sistem drag brake. Kalau MN222 itu nggak punya sistem drag brake, di mana sistem drag brake itu juga sangat penting waktu kita ajak main tanjakan, turunan, atau bahkan saat stuck tunggu antrian. Seperti itu. Karena biasanya gue main RC Drift ya, di mana drag brake itu penting banget buat ngejaga kestabilan saat manuver. Seperti itu. Jadi akhirnya gue pilih ini. Dan yang keempat adalah harga. Harga MN999 ini jauh lebih murah dibandingkan dengan MN222. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah 4 alasan mendasar kenapa gue pilih MN9999. Tapi sebenarnya ada satu hal yang cukup mengganggu gue dan cukup berpikir berulang-ulang kali, yaitu di bagian wheelbase. Wheelbase MN999 ini punya ukuran 275. Sedangkan MN222 itu wheelbase-nya sudah 313. Otomatis dia lebih panjang, dia lebih stabil dan lebih enak dipakai buat main. Berbeda dengan MN99 ini. Menurut review yang gue cek di Google atau di YouTube atau di sosial media, RC ini gampang banget kelontang, apalagi saat tanjakan. Karena RC MN ini tuh dia pakai ban ukuran 120 yang cukup besar. RC ini punya wheelbase yang pendek, jadi ketika nanjak overpower, akhirnya dia kelontang ke belakang. Nah, ini adalah RC yang kata teman-teman langganan kelontang gitu. Tapi tetap akhirnya gue pilih RC ini gitu. Dan sekarang kekurangan-kekurangan tadi udah bisa teratasi dan cukup enak gue ajak main. Ada beberapa perubahan khususnya di bagian kaki-kaki RC ini. Yang pertama adalah gue ubah
atau gue modifikasi wheelbase-nya. Yang awalnya 275 sekarang jadi 295. Gue hanya mengganti rod end-nya yang tadinya punya original diganti punya Traxxas, dia lebih panjang. Ketika semua rod end itu diganti, ukurannya otomatis berubah jadi 295. Dan yang kedua, gue ganti ukuran bannya awalnya 120, sekarang jadi 106 mm. Ya, lebih kecil. Jauh lebih kecil, lebih enak buat nanjak, lebih stabil, dan cukup puas dengan hasilnya. Dan bagian yang nggak kalah penting adalah perubahan atau modifikasi di bagian suspensi. Di sini agan-agan bisa ngelihat perbedaannya ya, cukup ceper bagian depan dan belakang. Tapi sebenarnya itu gue nggak ganti suspensinya, hanya modifikasi di bagian stoppernya aja. Dia ditekan dan pakai kabel tis sehingga suspensinya itu tertekan dan buat jarak antara bagian atas dan bawah itu jadi lebih kecil. Sekarang gue buka aja ya. Coba gue kasih lihat hasilnya gimana. Nah, oke, di sini kita bisa lihat. Ini ada stopper kan. Nah, ini stopper pakai kabel tis saja, sama di bagian sini. Nah, kelihatan nggak sih? Ini. Mana ya? Kelihatan ya? Nah, di bagian ini. Ntar gue fokusin. Nah, di bagian ini. Jadi otomatis suspensinya jadi lebih pendek. Yang belakang gue bikin agak sedikit kaku, yang depan lumayan empuk. Seperti itu. Jadi nanti gue kasih lihat video di akhir gimana asiknya atau enaknya RC ini waktu nanjak-nanjak, waktu dia ngelewatin batu-batu. Jadi semoga video ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang main MN99 juga dan mau pilih MN999 sebagai RC pertamanya. Harganya murah, sudah metal kebanyakan, sudah cukup kuat dan asik dibuat main. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh tulis aja langsung di kolom komentar. Jangan lupa kasih like video ini biar kita lebih semangat. Jangan lupa di subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.